لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga. Kami hormati, kami muliakan ibu-ibu, para orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita rasakan dalam kehidupan ini, baik berupa nikmat kesehatan, kesempatan, materi yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hendaknya pertemuan kita pada sore hari ini pertemuan yang senantiasa mendapatkan kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran wahjunjungan alam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul materi pertemuan kita pada hari ini adalah tentang 4 ikhtiar usaha untuk meraih husnul khotimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka kesempatan yang diberikan Allah ini harus kita pergunakan usaha kita untuk mendapatkan kebajikan dalam kehidupan ini dengan melakukan berbagai macam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, maka pergunakanlah kesempatan yang diberikan Allah ini dengan cara melakukan berbagai macam amal ibadah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi setiap yang dilarang Allah dalam kehidupan ini. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih Allah kita kesempatan untuk hidup di tahun 2023 ini. Kalau mungkin dibandingkan dengan saudara-saudara, jiran tetangga, kita masih beruntung. Masih sangat beruntung. Kenapa? Dikasih Allah kita kesempatan untuk hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada sembah aku, kata Allah, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama. Maka doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala minta panjang umur. Boleh kita meminta panjang umur kepada Allah? Jawabannya boleh. Sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu ketika Ibu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan si Anas supaya dia dipanjangkan umurnya." Maka Rasul meminta kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umurnya
berkahi kehidupannya, dan ampunilah dosanya. Maka sebelum kita mati, kita meminta kepada Allah jangan dulu dicabut nyawa kita sebelum dalam keadaan beriman. Maka tujuan kita akhir hayat kita nantinya adalah begitu kita mati mendapatkan husnul khotimah dari Allah. Akhir hayat yang baik. Husnul khotimah ini tak semuanya mendapatkannya. Husnul khotimah itu tak bisa ditumpah. Itu datang sendiri. Manakala sewaktu kita di dunia Allah Subhanahu wa taala ini harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harap dalam kehidupan ini, harga mati yang harus kita tuju dalam kehidupan ini supaya menjadikan kita manusia yang bahagia. Bukan karena harta kita menjadi bahagia. Bukan karena pangkat jabatan kita menjadikan kita bahagia. Akhir hayat baik kita. Ada jaminan awak menjadi pejabat mati. Akhir hayat awak nanti akhir hayat baik. Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Inilah kita minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat yang baik ya Allah. Dan janganlah kau matikan kami Allah mati dalam keadaan akhir hayat yang buruk. Makanya inilah usaha kita. Ya kan? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah tujuan ayat tadi. Janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan beriman. Artinya apa? Jangan kita dulu dicabut Allah. Meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan dulu dicabut, tetapi udah kalau sudah takdir tak bisa juga ya Allah. Gitu kan? Tapi usaha kita meminta kepada Allah supaya kita Allahumma tawwil umurana ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Berkahi umurku ya Allah. Ini meminta supaya apa? Supaya mendapatkan akhir hayat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir hayat yang baik itu tak bisa ditumpah-tumpah. Akhir hayat yang buruk itu tak bisa kita paksakan. Karena apa? Sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah supaya apa? Supaya hati kita ini jangan dicondongkan terhadap dunia. Inilah nanti kalau sudah kita cuma hanya mementingkan dunia, takut kita nanti mati kita dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita kepada Allah? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri kami petunjuk ya Allah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Kita meminta supaya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan kebajikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa meraih yang namanya husnul khotimah tadi, akhir hayat yang baik tadi? Yang pertama, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Tetap pendirian kita, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan hati kita ini berbolak-balik. Kenapa? Karena manusia ini hati terkadang berbolak-balik. Hari ini beriman, sore nanti mungkin kafir. Nanti malam beriman, besok pagi menjadi kafir. Ini yang namanya iman ibu, ibarat apa lampu. Terkadang ada melep, terkadang ada apa namanya itu kuat setrumnya. Inilah iman tadi yang harus kita jaga, ya kan? Naik turun. Ini harus kita. Ini bagaimana kita cara meraih yang namanya ikhtiar kita, usaha kita untuk meraih yang namanya husnul khotimah tadi.
Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga keimanan kita, menjaga ketaatan kita, dan istiqamah kita menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.